Kita habaib warga negara Indonesia keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah habaib yang lain terserah. Kita hadir kemari, tuntutan kita cuma satu. Apa? Tuntutan kita cuma satu. Apa? Yang bermundur. Mundur Jokowi. Mundur Jokowi. Sekarang juga. Sangat disayangkan, banyak di antara Habib senang memprovokasi sehingga mendapat tepuk tangan oleh golongan tertentu, dan Habib-Habib ini sangat disayangkan digunakan oleh kelompok-kelompok yang semacam ini. Kami minta sebagaimana TAP MPR nomor 6 tahun 2001 supaya Presiden mengundurkan diri secara baik-baik. Takbir! Takbir! Bermundur! Mundur Jokowi! Mundur Jokowi! Sekarang juga! Jokowi! Mundur! Jokowi! Mundur! Jokowi! Mundur! Kenyataan kita nah habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Saya selanjutnya itu pamflet-pamflet tunjukkan biar semua tahu betul. Sekarang rakyat semua berkumpul betul. Saya tanya yang dari Madura ada atau tidak? Takbir! Yang dari Aceh? Takbir! Yang ada menang atau mati. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Banyak di antara Habib-Habib yang tidak mencontoh panutannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, kepemimpinannya berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Berarti kalau gagal harusnya apa? Harusnya apa? Mundur, mundur. Takbir! Takbir! Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Nyinyir mulutnya kayak perempuan. Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu seperti mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Hari ini tuntutan kita cuma satu, apa? Tuntutan kita apa? Kira-kira andai kata tahu-tahu maghrib kedengeran BBM turun, terima atau tidak? Terima atau tidak? Kita sering mendengar pidato-pidato dari Habib-Habib yang diberi panggung, dan banyak di antara mereka yang menggunakan kata-kata mencaci, banyak menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan karakter seorang dai atau seorang pemuka agama. Tidak peduli dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi bersifat darah. NU nggak tinggal diam, Nahdien nggak tinggal diam. Kalau kalian nggak minta maaf, kami akan perangi. Lo jual gua beli. NU bersama Habaib, lo jual gua beli. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Takbir! Habib-Habib masa kini yang banyak memberikan dakwah dengan cara yang keras dan bahkan mencaci dan menghujat pihak lain, hendaknya mengambil contoh para Habib yang sukses memberikan pendidikan yang sangat luas pada masyarakat Indonesia. Sejumlah ormas termasuk Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 4 November 2022. Aksi demonstrasi bertajuk Aksi Bela Rakyat atau Akbar 411 ini turut dipimpin oleh Habib Hanif Al-Athos. Habib Hanif Al-Athos merupakan menantu dari mantan Ketua FPI Habib Rizik Syihab. Sosok Habib Hanif Al-Athos ini cukup menarik perhatian peserta aksi 411 hari ini.
Bahkan kehadiran Habib Hanif Al-Athos di tengah masa aksi pun langsung mendapatkan sambutan meriah. Banyak juga masa aksi yang ingin melihat dan mengambil foto dari menantu Habib Rizik tersebut. Kita hadir kemari, tuntutan kita cuma satu. Apa? Tuntutan kita cuma satu. Apa? Yang bermundur. Sekarang juga. Lantas seperti apakah sosok Habib Hanif Al-Athos? Habib Hanif Al-Athos termasuk dalam jajaran pimpinan Front Pembela Islam atau FPI. Usai Front Pembela Islam, pimpinan Rizik Syihab secara resmi dinyatakan sebagai ormas terlarang pada 30 Desember 2020. Habib Muhammad Hanif Al-Athos kini menjadi pimpinan FPI baru, yakni Front Persaudaraan Islam. Habib Hanif terpilih menjadi ketua FPI dalam Musyawarah Nasional atau Munas yang digelar pada Rabu 16-17 Maret 2022. Ia pernah terseret kasus penyebaran berita bohong soal tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Habib Hanif Al-Athos pun berhasil bebas dari rutan Bareskrim Polri pada 24 Januari 2022 lalu. Kami minta sebagaimana TAP MPR nomor 6 tahun 2001 supaya Presiden mengundurkan diri secara baik-baik. Takbir! Takbir! Sebelumnya, Habib Hanif Al-Athos divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 24 Juni 2021. Habib Hanif Al-Athos terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana dan turut serta dalam menyiarkan berita bohong. Menyatakan terdakwa Muhammad Hanif Al-Athos bin Abdurrahman Al-Athos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menyiarkan pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di tengah kalangan rakyat, ujar Hakim Ketua Katwanto. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun, lanjut Katwanto. Kemarin, Habib Hanif Al-Athos turut memimpin aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 4 November 2022. Dalam orasinya, Hanif menyampaikan 3 tuntutan aksi demo tersebut. Tuntutan diantaranya adalah meminta pemerintah menurunkan harga BBM, meminta supaya harga-harga kebutuhan diturunkan, dan meminta hukum agar ditegakkan dengan adil. Hanif mengaku 3 tuntutan itu merupakan permintaan rakyat. Tuntutan ini bukan kepentingan kiai atau tokoh-tokoh di sini, tapi kepentingan rakyat, kata Hanif di depan masa aksi 411. Saya selanjutnya itu pamflet-pamflet tunjukkan biar semua tahu betul. Sekarang rakyat semua berkumpul betul. Saya mau tanya yang dari Madura ada atau tidak? Takbir! Yang dari Aceh? Takbir! Yang ada menang atau mati. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pada Jumat 4 November 2022, Hanif menyebut aksi kali ini tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR. Dia mengaku hadir dalam aksi tersebut sebagai bukti Bhinneka Tunggal Ika. Kumpulnya kita pada siang hari ini adalah menjawab Bhinneka Tunggal Ika. Kalau rakyat susah, agama apapun akan susah, ucapnya. Dia mengatakan kedatangannya dalam aksi 411 tersebut bukan untuk makar dan berontak. Menurutnya, masa aksi hanya meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mundur dari jabatannya. Maka dengan hormat, sebagaimana TAP MPR, supaya Presiden mengundurkan diri, kami tidak akan diam kalau negeri ini diacak-acak, ujarnya. Saya mau
tanya kepemimpinannya berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Berarti kalau gagal harusnya apa? Harusnya apa? Mundur, mundur. Takbir! Takbir! Sebelumnya, rombongan massa aksi 411 Long March dari Masjid Istiqlal ke kawasan Patung Kuda, Tamrin, Jakarta Pusat. Mereka menuntut berorasi di depan Istana Merdeka. Kita sudah kasih surat pemberitahuan bahwa kita akan aksi di depan istana. Kita aksinya di depan istana, kata Ketua Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif di depan Patung Kuda pada Jumat 4 November 2022. Hari ini tuntutan kita cuma satu, apa? Tuntutan kita apa? Kira-kira Anda kata tahu-tahu maghrib kedengaran BBM turun, terima atau tidak? Terima atau tidak? Seperti pantauan detik.com, pada Jumat 4 November 2022 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Negara telah ditutup oleh pihak kepolisian. Namun massa aksi mengaku menunggu untuk diberi kesempatan berorasi di depan istana. Oleh karenanya, kita masih sabar agar kita menyampaikan aspirasi kita di depan istana, ujar dia. Tidak peduli dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi masih marah. Massa tampak membawa sejumlah poster dan spanduk, salah satunya bergambar Habib Rizik Syihab. Massa juga menyerukan yel-yel hingga memekikkan takbir. Habib Hanif juga menyebut jika rakyat merupakan majikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Namun menurut Habib Hanif Al-Atos, anggota DPR justru mengabaikan suara rakyat. Padahal anggota DPR sejatinya tidak bisa berkuasa tanpa adanya rakyat itu sendiri. Sudah ada 3 aksi akbar tapi tidak didengar. Tuntut tidak dikabulkan, suara rakyat diabaikan. Padahal tanpa rakyat, DPR tidak bisa naik. Kami adalah majikan kalian. Kami pemilik bangsa, pemilik kedaulatan, kata Habib Hanif Al-Atos sebagaimana diberitakan tribunnews.com sebelumnya. Tak hanya itu, Habib Hanif Al-Atos juga mengaku aksi 411 ini juga dilakukan untuk mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mundur dari jabatannya.